Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kita ambil landasan pembicaraan kita firman Allah dalam surat Hud ayat ke-6. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satu pun makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah lebih mengetahui keberadaan makhluk yang akan diberi rezeki, dan Allah lebih mengetahui di mana tempat penyimpanan rezeki itu berada. Kullu fi kitabin mubin. Semua itu telah ada ketentuannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengenai persoalan mencari rezeki, ada beberapa kecemasan yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, apa kata Rasul berpesan kepada kita? Kata Rasul, ayyuhan nas, innakum la yamutu hatta yastakmila rizquha. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sebelum disempurnakan oleh Allah rezeki untuk kalian. Selagi masih ada rezeki kita di dunia ini, walaupun hanya sesuap atau sebutir nasi pun, kita belum mati. Kalau sudah disempurnakan rezeki kita oleh Allah, baru kita mati. Maka kata Rasul berpesan kepada kita, fala tastabti'u 'ala rizqa. Maka bersabarlah kalian dalam menanti rezeki yang diturunkan oleh Allah. Atau jangan sampai kalian merasa rezeki kalian dijauhkan, atau merasa rezeki kalian tersendat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, maka ada sebuah penyakit yang menggerogoti manusia yang disebut dengan istibto. Apa itu istibto? Merasa rezeki dijauhkan, merasa hidupnya paling melarat, merasa dia yang pantas untuk ditolong, merasa dia yang pantas untuk dikasihi. Atau bisa saja istibta ini berarti tidak sabar dalam menanti rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka orang yang terjangkit penyakit istibta ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Yang pertama, biasanya kalau orang merasa rezekinya dijauhkan oleh Allah, orang itu cenderung mengeluh, berkeluh kesah. Tak pernah ada ucap syukur di dalam lisannya. Setiap bicara selalu mengeluh, seolah-olah dia yang paling melarat, yang paling pantas untuk ditolong. Ini orang yang merasa rezekinya tersendat seperti itu biasanya. Kemudian yang kedua, setelah dia mengeluh, yang kadang-kala curhatnya kepada manusia bukan kepada Allah. Padahal sesungguhnya Allah yang memberi rezeki, tapi dia curhatnya ke manusia. Selalu mengeluh tiap pagi dan petang tentang rezekinya. Kemudian yang kedua, biasanya orang ini cenderung kikir, pelit, suka gratis, suka dikasihi, suka tangan di bawah. Kenapa demikian? Karena menurut dia yang pantas untuk ditolong. Dialah hidupnya yang paling melarat, sehingga dia pantas untuk ditolong. Dan kalau ada biasanya pembagian-pembagian dan segala macam, dia yang lebih kuat karena dia merasa dia yang pantas untuk ditolong. Selanjutnya, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, orang yang seperti ini kalau dia sadar dengan keadaannya, mungkin sampai di situ kesalahan yang dia berbuat. Tapi kalau tak sadar dengan keadaannya, biasanya orang seperti ini akan dibuai oleh hawa dan keinginan duniawi, sehingga dia tak sabar dalam menanti
dan bisa saja orang seperti ini akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lihat, dia perhatikan kawan sesama besar dengan dia sudah punya rumah. Dia lihat kawan sesama besar dengan dia sudah punya mobil, sudah punya segalanya. Sementara dia belum. Maka kadang-kadang karena ingin hidupnya setara dengan kawan-kawan sama besarnya, dia rela melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Mungkin dia ringan-ringannya, mungkin dia lalu meminjam, ya, meminjam di luar batas kewajaran supaya bisa hidupnya setara dengan yang lain. Maka dalam Islam tidak ada larangan untuk meminjam, meminjam, sewa, menyewa, upah, boleh. Tetapi meminjam kalau untuk gaya hidup, meminjam kalau untuk kesenangan itu tak ada batasnya. Makanya Rasul berdoa supaya terbebas dari hutang. Karena hutang itu tidak ada yang membahagiakan, tapi justru hutang itu akan menelahkan dan bisa saja akan menghancurkan hidup kita. Apalagi berhutang di luar batas kewajaran karena ingin hidup sebanding dengan yang lain dari segi harta benda dunia ini. Kalau orang sadar, wajar saja kawan saya lebih memiliki segalanya, kan gajinya besar dari saya, kan pengeluarannya lebih sedikit dari saya. Kalau orang sadar berarti dia sadar. Tapi kalau tidak, dia akan terobsesi ingin cepat sukses seperti orang sehingga rela melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Setelah dia meminjam, dia bisa saja terjebak kepada bisnis-bisnis yang mendatangkan kehancuran. Dia bisa saja terjebak narkoba, judi online, dan segala macam supaya usaha sedikit hasilnya banyak, supaya dia bisa memiliki harta benda sebagaimana apa yang dimiliki orang lain. Itu menurut pikirannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Makanya oleh sebab itu kita diminta oleh Rasul supaya kita bersabar dalam menunggu rezeki yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian Rasul juga berpesan dalam sebuah hadis yang lain, kata Rasul, ya ayuhan nas innal ghina laisa an kasratil aradi. Wahai manusia, sesungguhnya orang yang kaya itu bukanlah kaya dengan harta benda, walakinnal ghina ghina nafsi. Akan tetapi orang yang kaya sebenarnya kaya itu adalah kaya jiwa. Nah, apa bedanya kaya harta dengan kaya jiwa? Kalau orang kaya harta tapi miskin jiwa, orang ini pelit. Dia sudah banyak tapi merasa kurang, rakus, tamak, tak pernah puas karena jiwanya itu yang miskin. Padahal dia kaya harta benda. Kalau ada masalah bantuan dia harus dapat, padahal dia sudah harus memberi seharusnya. Tapi memang dasar jiwanya yang miskin, sehingga dia tidak mampu untuk berbagi dari yang lain. Kemudian ada orang yang miskin harta benda tapi kaya jiwa. Ini bisa saja dia tidak banyak dari segi harta, tapi dia mampu melapangkan, dia mampu meringankan, dia mampu saling berbagi dengan yang lain sesuai dengan kemampuannya. Ini yang kita harapkan. Makanya kata Rasul, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti abduhu ma kutiba lahu minal rizki. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya. Makanya kita harus sabar dalam menanti rezeki. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya apa yang telah ditakdirkan untuk kita, walaupun jaraknya 2 buah gunung, dia akan sampai kepada kita, karena memang sudah ditakdirkan untuk kita. Tetapi apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk kita, walaupun jaraknya hanya antara 2 bibir, dia tidak akan sampai kepada kita, karena itu tidak ditakdirkan untuk kita. Tapi kalau kita tetap ngotot untuk memiliki sehingga melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran, ini yang akan menghancurkan. Harusnya kita bersabar dalam menanti rezeki, dalam menanti takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Begitu juga dalam hal dari segi pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Ada juga sebagian orang untuk mencapai pangkat kedudukan yang terbaik, dia rela menyuap sana sini. Padahal Allah sudah berpesan, sesungguhnya yang baik-baik pasti datangnya dari Allah. Kalau sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, Allah tak akan meridhoi. Dan justru kalaupun kita dapatkan, tidak akan baik untuk kita.
Allah tak akan memberkahi hidup kita, dan bisa saja akan membuat kita tak akan pernah bahagia, dan bisa saja Allah menghancurkan kita. Maka bersabarlah menunggu rezeki, bersabarlah menanti takdir, bersabarlah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dia pasti akan sampai kepada kita. Jangan mau hidup kita ini instan, cara cepat ingin kaya, cara cepat ingin sukses, cara gila ingin cepat kaya, ujung-ujungnya bisa gila beneran, karena tak sabar dalam menanti apa yang sudah ditetapkan. Maka kata Rasul berpesan kepada kita, fa'ajmilu fitullah, maka carilah rezeki dengan jalan yang baik-baik. Khuzu ma hala wa da'u ma hurum, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, sesungguhnya kita ini kaya, tak ada kita yang miskin kalau kita menyadari. Makanya kalau orang bersyukur itu, dia pandai menutupi apa yang kurang dalam dirinya. Dia tak akan mengeluh, dia tak akan bercerita tentang kekurangannya. Yang dia lihat apa yang lebih daripada dirinya. Dia mampu mencari sisi baik apa yang ada pada dirinya. Makanya seperti kata-kata konten kreator sekarang, paru-paru berapa harganya? Paru-paru 3 miliar, ginjal 2 miliar, jantung 2 miliar, hati 2 miliar. Jual itu, berapa kekayaan kita itu? Jantung kita sehat, paru-paru kita sehat, hati kita sehat, semuanya sehat. Dan kesehatan itu jauh lebih biasa kekayaannya. Makanya wajar saja Rasul mengatakan kepada kita, barang siapa yang memasuki pagi, ada perasaan aman dalam hatinya, sehat badannya, ada makanan yang dimakan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia beserta isinya sedang digiring menuju ke arahnya. Itulah orang yang paling kaya. Jadi makanya oleh sebab itu kita diminta untuk bersyukur. Orang bersyukur itu sabar dan tawakal dalam mengikuti proses. Tidak mau meloncat-loncat, tak sabar. Dia mengikuti proses. Orang berusaha, dia berusaha juga. Orang bekerja, dia bekerja juga. Tapi dia lakukan dengan sabar, ikuti proses dengan baik, sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang bersyukur itu dia ridho atas pemberian, atas ketetapan Allah untuknya. Makanya kata Rasul, irdo bima qasamallah takut agnan nas. Orang yang ridho atas apa yang telah diberikan oleh Allah untuk dia, dialah orang yang paling kaya di antara manusia. Mudah-mudahan kurba yang pendek ini ada manfaat untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah.